Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Chandra Sitohang dari kelas N2G. Di kesempatan kali ini saya akan membahas atau mengulik sebuah isu utama, yaitu sebuah keinginan MPR RI untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara atau PPHN melalui perubahan konstitusi. Di mana pihak MPR meyakinkan kita bahwa perubahan ini bersifat terbatas dan tidak membuka kotak Pandora bagi pasal-pasal lain seperti masa jabatan presiden. Namun, benarkah urgensi sedemikian besar sehingga kita harus menyentuh hukum tertinggi negara kita dengan suatu keadaan di tengah situasi yang cukup chaos di zaman sekarang? Yang kita perlu ingat adalah sejak reformasi 1999 hingga 2002, UUD 1945 telah mengalami banyak sekali perubahan, yaitu sebanyak 4 kali amandemen yang mengubah sistem ketatanegaraan secara fundamental dari dominasi MPR menjadi kedaulatan di tangan rakyat, yang artinya setiap perubahan konstitusi selalu membawa dampak besar bagi arah bangsa. Terus jika kita melihat dari sebagai sudut pandang pendukung amandemen, alasan utamanya adalah kesinambungan pembangunan. Tanpa PPHN, arah pembangunan nasional dianggap mudah berubah setiap pergantian presiden. Karena PPHN dipandang sebagai rel yang menjaga visi jangka panjang negara tetap konsisten siapapun pemimpinnya. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan investor. Dalam perspektif ini, kemungkinan amandemen sendiri dianggap sebagai langkah strategis dan administratif, bukan secara mata-mata politik kekuasaan. Namun di suatu sisi lain juga muncul sebuah kontra, dan dimana kontra itu yang pertama ialah sebuah potensi kemunduran demokrasi. Jika presiden harus menjalankan sebuah program yang ditetapkan oleh MPR, maka mandatnya itu secara langsung dari rakyat bisa tereduksi. Presiden berisiko tidak lagi sepenuhnya bertanggung jawab terhadap rakyat, tetapi juga kepada elit politik di parlemen. Ini dapat memicu sebuah kelemahan sistem presidensial yang selama ini kita bangun. Kedua ialah sebuah jaminan bahwa amandemen ini akan tetap terbatas, sulit untuk dijamin secara absolut. Begitu pintu perubahan dibuka, dinamika politik bisa berkembang ke arah yang tidak terduga. Kekhawatiran akan masuknya agenda lain seperti perpanjangan masa jabatan atau perubahan mekanisme pemilihan presiden itu mungkin bisa menjadi suatu relevan baru, dan itu cukup membuat ricuh antara petinggi negara maupun dengan rakyatnya. Selain itu juga kita juga perlu waspada terhadap kepentingan di balik proses amandemen, secara menunjukkan bahwa perubahan besar itu tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik. Jika prosesnya tidak transparan, maka hasilnya berpotensi tidak sepenuhnya berpihak pada rakyat. Sebagai penutup, amandemen konstitusi bukanlah sesuatu yang tabu, namun ia tetap harus benar-benar lahir dari kebutuhan mendasar rakyat, karena sistem negara kita ialah dari rakyat untuk rakyat, bukan hanya sekedar kompromi antar elit politik. Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial seperti ini, mungkin yang lebih penting adalah memastikan konstitusi yang dijalankan itu secara konsisten tanpa ada celah apapun, tanpa ada konsensus nasional yang kuat dan bersih dari kepentingan sempit. Menjaga konstitusi yang ada menjadi pilihan yang bijak untuk merawat demokrasi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.